Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Tulungagung, Jawa Timur. Yang dimana di kesempatan hari ini di jam 10 pagi menjelang siang, saya di stasiun Tulungagung akan mencoba naik kereta api berantas kelas eksekutif. Melanjutkan video yang kemarin sudah saya upload, yakni dengan naiki kereta api berantas kelas ekonomi dari Jakarta ke Tulungagung, dan kali ini saya menuju arah baliknya dengan naik kereta api berantas kelas eksekutif dari Tulungagung menuju Jakarta Pasar Senen PP. Dan di belakang sudah ada stasiun Tulungagung. Ya teman-teman, sekarang jam telah menunjukkan pukul 10.27 menit atau jam setengah 11 siang ya, sudah mau siang. Dan kereta api berantas yang akan saya naiki itu tepat jam 1 siang masuk di stasiun Tulungagung. Sedikit informasi teman-teman mengenai stasiun Tulungagung. Stasiun Tulungagung itu berdiri sejak zaman Belanda atau dibangun sejak zaman Belanda, tepatnya di tahun 1877. Jadi ini salah satu warisan bangunan sejarah atau warisan sejarah bangunan di PT Kereta Api Indonesia yang terus dilestarikan. Terlihat dari contoh bangunannya yang masih sama seperti bangunan-bangunan di zaman Belanda dulu ya teman-teman. Dan stasiun Tulungagung itu juga tempatnya cukup strategis di tengah kota, aksesnya sangat mudah. Dan juga banyak sekali kulineran atau banyak sekali tempat makan di dekat stasiun Tulungagung. Jadi jika teman-teman ingin makan dulu sebelum berangkat naik kereta di stasiun Tulungagung, sangat bisa banget teman-teman ya. Di sini banyak banget kuliner, ada rawon, ada soto ayam, ada ayam lodo ya khas dari Tulungagung. Teman-teman bisa nikmati di sekitar stasiun Tulungagung. Bahkan kalau ingin main ke alun-alun bisa, sangat dekat, nggak sampai 5 menit teman-teman dari stasiun Tulungagung. Jadi tempatnya sangat strategis. Ya teman-teman, kali ini saya sudah di dalam peron stasiun Tulungagung dan saya akan melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu ya teman-teman. Kita menuju musola di stasiun Tulungagung. Ya teman-teman, barusan telah berangkat kereta api Matarmaja relasi Blitar Pasar Senen PP, yang rutenya sama seperti halnya kereta api berantas. Bedanya untuk kereta api Matarmaja itu membawa full kelas ekonomi, sedangkan berantas ada 3 kelas eksekutif dan juga 6 kelas kereta ekonomi.
Itu yang membedakan teman-teman. Untuk jarak tempuhnya dan juga jamnya pun sama, sekitar 13 jam. Iya, makasih Mbak. Ya teman-teman, perjalanan saya dengan kereta api berantas kelas eksekutif sudah sampai di stasiun Kertosono. Di sini berhentinya tidak sebentar ya, sekitar 5 menit. Setelah itu akan dijalankan lagi. Ya, di stasiun Kertosono itu menjadi stasiun percabangan, yang dimana dari sebelah kanan jika dari arah Jakarta itu menuju ke arah Malang, jika ke sebelah kiri menuju ke arah Surabaya ya teman-teman. Jadi jika dilihat dari jembatan itu menjadi percabangan pertemuan dua jalur dari arah Surabaya dan juga arah Malang. Hmm, 13.58. Silakan. Ya, 13.58. Iya. Dia lagi yang pintu di nampak pintu. Oh ini. Ya teman-teman, ini gambaran interior dari kereta makan di dalam kereta api berantas untuk kelas ekonomi dan juga eksekutif. Restorasinya sama ya, karena ini sebagian besar ekonomi, jadi untuk restorasinya pun mirip dengan kereta ekonomi pada umumnya. Ya, selain itu juga ada ruang kru, ruang operator,
dan kereta pembangkit, satu kereta atau satu gerbong dengan kereta makan. Kereta apa ya? Ranggajati, Cirebon mana itu? Surabaya. Bukan, Ranggajati ini Cirebon. Ada kelas bisnisnya. Teman-teman, setelah stasiun Nganjuk, ini baru aja jalan stasiun Nganjuk, saya mengisi perut sebentar dengan membeli pop mie seharga 10.000 yang teman-teman bisa beli di kereta restorasi, di kereta apapun itu ya, kelas Argo, kelas Satwa, mau eksekutif ataupun ekonomi, itu teman-teman bisa dapatkan di restorasi. Bahkan untuk menu lainnya ada nasi, ada minuman yang lain juga, ada kopi, ada teh, teman-teman bisa dapatkan di kelas di gerbong restorasi. Mari makan. Ya, teman-teman, perjalanan saya kali ini sudah sampai di pusat Daop 7. Kereta api berantas telah sampai di pusat Daop 7 atau daerah operasional 7 di stasiun Madiun. Yang dimana kereta api berantas berhenti sekitar 10 menit. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan 15.04. Dan seperti yang disampaikan di announcement tadi, kereta api berantas akan berangkat tepat pukul 15.13 menit. Jadi sekitar 10 menit. Kereta api berantas akan diberangkatkan. Kenapa berhenti sekitar 10 menit, teman-teman? Kereta api berantas akan mengisi air di toilet tentunya, dan mungkin ada pergantian masinis ataupun kondektur. Jadi berhenti sekitar 10 menit, dan tepat pukul 15 lewat 13 menit kereta api berantas akan diberangkatkan dari stasiun Madiun. Ya, teman-teman, ini salah satu interior toilet di salah satu kereta ekonomi di kereta api berantas ya. Desainnya cukup tidak mengecewakan ya, teman-teman, bahkan cenderung bagus. Kita lihat di sini untuk temboknya ada stikernya, stiker seperti menyerupai kayu. Kemudian ada kaca tentunya, kemudian ada wastafel, air yang berfungsi dengan baik. Kemudian ada water gun, ada tisu. Kemudian untuk WC-nya adalah WC jongkok ya, teman-teman. Ada pegangan, ada jendela, tapi jendelanya tidak bisa dibuka ya. Dan tentunya tempat sampah. Ini cukup bagus, teman-teman, dibanding kereta ekonomi yang lain. Mungkin kalau ada yang dapat interior dari toiletnya, ada yang tidak sebagus ini. Jadi emang agak untung-untungan kalau di kereta ekonomi seperti itu. Ya, teman-teman, tepat pada pukul 16.21 menit kereta api berantas
sudah tiba di stasiun Sragen, sudah masuk ke wilayah Jawa Tengah. Tepat di jalur 2, kereta api berantas tiba di stasiun Sragen. Ya teman-teman, perjalanan kereta api berantas tepat pada pukul 16.46 menit atau 46 menit, jam 5:15, berhenti di stasiun Solo Jebres di jalur 1. Suasana di stasiun Solo Jebres, kita lihat di jalur 2, 3, 4, dan 5 tidak ada kereta api yang parkir ya. Sepertinya belum ada kereta yang masuk dari arah timur maupun dari arah barat. Ya teman-teman, di stasiun Solo sendiri ada beberapa stasiun untuk kereta api. Yang pertama ada stasiun Solo Jebres, kemudian ada stasiun Purwosari, dan juga stasiun Solo Balapan yang biasanya untuk kereta api kelas tinggi seperti kelas Argo, seperti hanya kereta api Gajayana, dan juga salah satu kereta api Argo Dwi Pangga itu berhenti di stasiun Solo Balapan. Dan kali ini kereta api berantas berhenti di stasiun Solo Jebres. Dan kita lihat di sini ada tiang atau kabel untuk kereta api listrik ya, seperti halnya di Jabodetabek ada KRL juga untuk rute Solo, Jogja, dan juga Sleman dan seterusnya ya teman-teman. Dan sepertinya sudah mulai berbenah ya, stasiun Solo Jebres sudah cukup bagus, sudah ada peron tinggi dan kanopi yang panjang. Ya teman-teman, di stasiun Solo ini kereta api berantas berhenti cukup lama mungkin ya, karena ada beberapa pergantian masinis dan juga kondektur seperti itu. Dan juga tentunya nanti setelah stasiun Solo Jebres, kereta api berantas akan mengambil jalur ke arah kanan untuk menuju ke arah stasiun Gidi, Kedung Jati sampai Semarang. Karena rute dari stasiun berantas sendiri adalah melalui jalur utara, tapi melalui jalur tengah terlebih dahulu melalui stasiun Gidi, kemudian menuju ke arah Semarang melalui jalur utara, dan lurus terus sampai dengan Pekalongan, Tegal, Brebes, dan sampai Cirebon. Dan setelah sampai Cirebon bertemu dengan jalur selatan dari arah Purwokerto, Yogyakarta, akan terus tembus sampai ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan untuk saya sendiri akan berhenti di stasiun Bekasi ya teman-teman, karena rumah saya sendiri dekat dengan stasiun Bekasi, jadi saya nggak perlu sampai Pasar Senen. Ya teman-teman, kali ini saya berkesempatan menaiki kereta api K1095 untuk kereta eksekutif berantas di eksekutif 1 ya teman-teman. Jadi ini kereta api berdiri sejak tahun 1995 di eksekutif 1 kereta api berantas. Berangkat stasiun Solo Jebres tepat pada pukul 16.57 menit. Sunset. Ya teman-teman, di kereta api eksekutif berantas kita juga memberikan fasilitas selimut yang bisa kita kenakan langsung untuk tidur nanti malam ya, karena memang AC di kelas eksekutif sangat dingin. Jadi kita memberikan fasilitas ini yang dulu sempat hilang di saat masa pandemi dan sekarang sudah ada lagi, tapi ini tidak bisa dibawa pulang ya, nanti dikembalikan lagi. Terima kasih PT KAI Indonesia. Ya teman-teman, salah satu fasilitas di kereta api eksekutif adalah kita akan menggunakan footrest untuk pijakan kaki yang bisa kita atur ketinggiannya. Kemudian tentunya ada steker untuk colokan daya listrik gadget teman-teman, bisa untuk ngecas HP atau laptop. Udah ada meja untuk menaruh botol minum ataupun barang. Ada jendela, tapi kali ini jendelanya tidak ini ya, dia memakai korden, tidak memakai
PT Raya yang naik turun. Tidak ada lampu baca di kereta eksekutif berantas ya, tidak ada lampu baca. Dan juga tidak ada meja lipat, hanya ada reclining seat ya. Jadi yang itu membedakan dengan fasilitas di kelas eksekutif di kereta-kereta kelas unggulan yang lain. Ada AC center dan juga ada TV. Seperti itu. Ya, teman-teman, kali ini kereta api berantas yang saya naiki sudah tiba di stasiun Semarang Tawang ya. Tepat pada pukul 19:03 dan di stasiun Semarang Tawang kereta api berantas akan berhenti sekitar 10 menit ya teman-teman ya, untuk mengisi air di toilet. Dan luar biasa di stasiun Semarang Tawang teman-teman, banyak sekali penumpang yang naik dan turun. Jadi emang market dari kereta api berantas ini untuk di Semarang, Madiun, Kediri, bahkan nanti mungkin di stasiun-stasiun yang lain di Jawa Tengah itu sangat banyak yang naik dan turun. Ya teman-teman, di stasiun Semarang ternyata ada beberapa kuliner ya, tempat jualan makanan atau food court. Di sini ada bakul lain ya, seperti jajanan juga, kemudian ada aneka jajan Podomoro. Kemudian ada warung seperti Mekarsari ya, seperti menjual banyak makanan dan juga kebutuhan yang lain juga ada rokok dan sebagainya. Dan di sana juga ada lumpia tumpeng ya. Sebenarnya lumpia itu bagian dari makanan khas Semarang asli, tapi sepertinya di sini tutup ya teman-teman. Karena stasiun Semarang termasuk stasiun Semarang Tawang ini termasuk stasiun besar dan stasiun elit ya. Karena sebagian besar kereta api yang berhenti di stasiun Semarang Tawang itu adalah kereta-kereta kelas tinggi ya, seperti kelas Argo, Argo Bromo Anggrek, Sembrani, kemudian juga ada kereta-kereta eksekutif yang lainnya. Dan luar biasa berantas ternyata berhenti di stasiun Semarang Tawang, mungkin karena membawa kelas eksekutif ya. Jadi levelnya memang agak di atas dibandingkan kereta ekonomi yang lain yang rutenya sama seperti halnya Matarmaja. Kalau kereta api Matarmaja dia turun di stasiun Semarang Poncol. Berangkat stasiun Semarang jam 9:18. Ya teman-teman, perjalanan saya kali ini di kereta api berantas telah tiba di stasiun Tegal tepat pada pukul 21:20 ya. Dan di samping kereta api berantas di sebelah sana ada kereta api Argo Cirebon yang melayani relasi Jakarta Gambir sampai Tegal PP ya. Dan ini kereta api Argo Cirebon datang bertepatan dengan datangnya kereta api berantas. Ya teman-teman, ini suasana di stasiun Tegal dan tepat di jalur 3 ada kereta api Argo Cirebon kelas full eksekutif yang melayani relasi Gambir Tegal PP.
Kereta api Argo Cirebon di jalur 3 diberangkatkan dari stasiun Tegal. Dan sepertinya ini diberangkatkan menuju di Poinduk ya teman-teman ya. Karena sudah kosong, tidak ada penumpangnya. Kereta api Senja Utama Yogyakarta. Jalur 5 cukup 141 cukup. Ya, teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya dengan kereta api berantas dari stasiun Tulungagung sudah sampai di stasiun tujuan saya tepat pada pukul 1:18 ya. Alhamdulillah. Sedangkan untuk kereta api berantas sendiri menuju tujuan akhir di stasiun Pasar Senen itu sampai jam 1:47. Jadi ada sekitar 27 menit lagi mencapai tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di trip berikutnya dengan kereta api ataupun transportasi yang lain. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.